Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Saya akan bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 3 Maret 2024. Romawi 1, pelayanan sakramen baptis dewasa atau sidi dan baptis anak. Akan dilayangkan sakramen baptis atau sidi, baptis anak pada kebaktian siang hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan baptis dewasa atau sidi dan membaptiskan putra-putrinya bisa mendaftarkan melalui kantor gereja. Ditunggu sampai tanggal 5 Maret 2024. Romawi 2, senam bersama. Komisi Kesehatan akan mengadakan senam bersama untuk jemaat setiap hari Kamis mulai tanggal 7 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman gereja GKJ Jebres. Mohon kehadiran warga jemaat yang berminat. Romawi 3, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan damai, Ibu Widya Stuti Setiorudito, kelompok Jebres 5, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Romawi 4, majelis yang akan habis masa bakti dan calon majelis baru. Sehubungan pada tanggal 30 Juni 2024 ada beberapa majelis yang akan habis masa baktinya, maka setiap kelompok persekutuan dimohon mengirimkan calon majelis baru melalui majelis pembina di kelompoknya masing-masing. Paling lambat hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Warga jemaat dewasa aktif. 2. Sudah berkeluarga. 3. Memiliki kesaksian hidup yang baik. 4. Memiliki minat dan komitmen untuk melayani. Majelis yang akan habis masa baktinya. 1. Bapak Heri Trilasmono Penatua. 2. Bapak Purwanto Diaken. 3. Ibu Susi Noviana Diaken. 4. Bapak Basuki Cahyo Diaken. 5. Bapak Agus Jatmiko Diaken. 6. Ibu Pratiwi Endah Diaken. 7. Ibu Kristiorini Pinatua. 8. Ibu Eni Krismastuti Diaken. 8. Unggul Trisula Diaken. 10. Bapak Suroto Penatua. 11. Ibu Diah Rusmiati Diaken. Romawi 5, persembahan tanggal 25 Februari 2024. 1. Persembahan kotak putih Rp1.412.000. Persembahan kotak merah Rp1.179.000. Persembahan bulanan operasional Rp1.820.000. Perpuluhan Rp700.000. Istimewa Rp10.400.000. Persembahan amplop Paskah Rp2.804.000. Persembahan untuk komisi rimatan Rp400.000. Persembahan kerubim Rp316.000. Yang terakhir Romawi yang ke-6 yang akan mengantarkan firman Tuhan pada kebaktian pagi ini beliau Penatua Winengku Agus Prianto. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat
yang dikasihi Tuhan, gereja bukanlah bangunan dan gedung, tetapi pribadi yang kepada Kristus imannya memancang. Bukan tembok yang tinggi atau lonceng yang berdentang. Gereja itu kita, bersama iman yang berseru nyaring. Gereja tidaklah hanya kayu dan batu, tetapi komunitas iman yang saling menyatu. Kita bersama-sama dalam doa dan kasih. Gereja itu kita, dalam setiap langkah berjerih. Gereja itu kita, bersama iman yang tak pernah hilang. Gereja itu kita, dalam kebaikan dan kasih sayang. Gereja itu kita, yang hidup dalam pengharapan kepada Allah yang rela menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, memuji dan menyembah Tuhan kita dengan menyanyikan KJ 252. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Prapaskah ketika ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini, melalui tema Yesus, Bait Allah yang sejati, kita hendak menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam dan melalui Dia, kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang datang, menyatakan keselamatan kepada dunia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Karena Ia adalah Bait Allah yang sejati, maka sepantasnya kita datang dan menyembah. Punah
saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita untuk senantiasa menghadirkan kasih dan kabar sukacita kepada sesama kita. Terkadang kita lebih sering untuk mementingkan diri sendiri daripada menjadi pelaku kasih, sehingga kabar ataupun warta sukacita keselamatan itu tidak sampai pada mereka. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui akan kealpaan, kelalaian, keterbatasan, dan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengaku dosa dan kesalahan kita akan naikkan satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, di dalam landasi doa pribadi kita dengarkan dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan iman ini, berdasarkan firman ini, kita akan datang bersama-sama di dalam pengakuan dosa secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar setiap doa pribadi kami. Engkau mengerti dan mengetahui akan keterbatasan dan kelemahan kami masing-masing. Engkau mengetahui betapa kami belum sempurna dan belum sanggup untuk mewartakan kabar sukacita itu dengan segenap hati kami. Bahkan kami senantiasa gagal untuk menjaga kekudusan kami di hadapan Tuhan. Untuk ini Bapa, kami mau bawa doa pengakuan pribadi ini, kami ikat di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah berkorban menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bait ketiga dan keempat. Jasa kurbanku
kita bersama-sama akan mendengarkan berita anugerah. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang datang kepada Tuhan dan memohon kasih serta anugerah-Nya, berita anugerah disampaikan. Sebagaimana dalam kitab Yesaya 43, ayat pertama, ayat 11 dan ke-12. Demikian berita anugerah disampaikan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan berdoa, saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau baik bagi kami. Bahkan pada pagi hari ini, Kau sudah membimbing kami, memberikan kesempatan kami untuk datang beribadah, duduk tenang, menikmati hadirat Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, serta mendengarkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami persilahkan Kau berkenan untuk menguasai hati kami masing-masing, dan Kau persiapkan kami untuk disanggupkan mendengar firman kebenaran-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan sabda. Bacaan pertama terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan
akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mazmur 19 secara berbalasan. Mazmur 19 secara berbalasan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan Oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar.
Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dilanjutkan bacaan yang kedua dari pertama Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Pertama Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Terduga sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil diambilkan dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga yang ke-22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian
sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya semua diberkati pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga pagi ini, saya ingin menyanyikan satu syair lagu yang pada waktu saya remaja sangat populer sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini, demikian lagunya. Ku tak tahu kau dari gereja mana, asalkan beralaskan Kristus. Engkaulah saudara-saudariku, marilah kita bekerja sama. Pernah mendengarkan pujian ini, lagu ini? Oh, pernah langsung. Baik. Mungkin tidak setiap kita pernah mendengar lagu ini, tapi pada saat saya remaja lagu ini sangat populer. Dan lagu ini sebenarnya ingin menceritakan seolah-olah yang datang di tempat itu memang berasal dari banyak gereja. Dikatakan di syair pertama, ku tak tahu kau dari gereja mana. Nah, Bapak Ibu serta saudaraku, mungkin kita juga pernah ketika kita berkunjung ke suatu kota tertentu dan kita beribadah di salah satu gereja di tempat itu, dan kita kebetulan kenalan dengan salah satu jemaat, kita ditanya oleh kenalan kita yang baru pertama kali. Dia katakan begini, maaf Bapak, Ibu, di Solo gerejanya di mana? Gitu ya, kan sudah berkenalan. Terus, gerejanya di mana? Kalau kebetulan orang itu pernah tinggal di Solo, tentu akan melanjutkan pertanyaan, weh, itu lokasinya di mana ya? Kok saya tidak asing mendengar gereja itu? Nah, Bapak Ibu tentu kita akan menjawab, oh gereja saya di GKJ Jebres dengan bangganya ya. Berlokasi di Jalan Pracada 1. Kalau memang yang tanya itu orang Solo dan pernah tinggal di Solo lama, kita akan lanjutkan. Itu loh yang lokasinya ancar-ancarnya itu yang Dr. Un, ke utara ada perempatan, kemudian ke kanan kurang lebih 200 meter, ke kanan lagi sekitar 50 meter, kanan jalan ada gereja GKJ Jebres. Dan tepatnya di seberang rumahnya Bapak Unggul Trisuro yang terkenal itu. Mungkin karena dia sudah kenal, sudah tahu ya, sudah pernah tinggal di Solo ya, oh langsung nyanda, oh di sana begitu. Nah Bapak Ibu serta saudaraku yang kasih Tuhan, tentu jawaban ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Karena pemahaman kebanyakan orang ketika kita berbicara tentang gereja, yang ada di benak kebanyakan banyak orang adalah bangunannya secara fisik. Ya bentuk gedungnya, ya warna gedungnya, warna cat gedungnya, ya lokasi bangunannya, mungkin juga ya penggembala sidangnya siapa, atau bapak gembelanya siapa, bapak pendeta siapa, dan seterusnya. Nah, pemahaman seperti ini, di mana gereja yang dibatasi hanya sebatas pemahaman gedung atau tempat, itu juga dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat kejadian atau perikop ditulis pada saat ini. Di sana dikatakan ketika Yesus berbicara tentang merombak bait Allah dan dia akan mendirikannya selama 3 hari.
Maka yang terlintas dalam benak orang Yahudi pada saat itu adalah bangunan bait Allah secara fisik. Sehingga dia ada satu pergumulan atau keraguan-raguan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Loh, mana mungkin kami telah mendirikan bait Allah ini selama 46 tahun. Engkau akan merombak dan mendirikannya kembali hanya selama 3 hari? Kurang lebih demikian pemikiran orang Yahudi. Itu ada sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, nampaknya bait Allah pada saat itu menjadi sesuatu keberadaan yang sangat penting. Karena bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo di Yerusalem ini memiliki keberadaan sebagai simbol kehadiran Allah bagi orang Israel. Bait Allah merupakan simbol dari persatuan dan identitas umat Tuhan. Bait Allah pada saat itu sebagai tempat atau pusat dilakukannya ritual penyembahan atau ibadah kepada Allah. Dan bait Allah pada saat itu juga dipakai sebagai pusat atau tempat orang Israel belajar, memahami dan mentaati akan hukum-hukum Allah. Dengan demikian, secara logika, seharusnya lah keberadaan bait Allah yang sedemikian penting bagi orang Israel, bagi orang Yahudi pada saat itu, seharusnya dijaga sedemikian rupa, supaya senantiasa menghadirkan kekudusan dan wibawa Allah. Seharusnya kan demikian, karena memang sangat berarti bait Allah pada saat itu bagi orang Yahudi. Tapi kenyataannya kita melihat dalam perikop ini, bagaimana justru Yesus mendapati bait Allah pada saat itu penuh dengan para pedagang lembu, pedagang kambing domba, pedagang merpati, dan orang-orang yang menawarkan jasa penukaran uang. Bapak Ibu, bukannya ini sesuatu yang memprihatinkan pada saat itu? Bait Allah dipenuhi dengan berbagai macam transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari para pedagang itu sendiri. Bait Allah dijadikan suatu tempat berjualan dengan memanfaatkan kemeriahan orang Yahudi pada saat itu dalam menyambut Hari Raya Paskah orang Yahudi. Sehingga kita bisa membayangkan suasana yang terbangun pada saat itu. Bukannya suatu kesehatian persekutuan yang nampak pada saat itu, yang dipenuhi dengan cinta dan kasih. Tetapi kita bisa membayangkan hiruk pikuknya orang yang bertransaksi pada saat itu, dan tentunya dipenuhi dengan muatan-muatan pementingan diri sendiri. Sungguh ini sesuatu keberadaan yang sangat memprihatinkan akan keberadaan bait Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberadaan bait Allah pada saat itu yang sangat-sangat jauh dari harapan Tuhan, tentunya memicu kemarahan Yesus yang luar biasa. Bahkan kita bisa lihat di dalam ayat 15, bagaimana Yesus mengusir para pedagang itu dengan segala barang dagangannya. Dia menjungkir balikkan meja-meja para penukar uang itu dan menghamburkan uangnya di tanah. Dia membuat pecut. Ini adalah sesuatu kemarahan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus pada saat itu atas penyalahgunaan bait Allah. Namun pada saat yang bersamaan pula, Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa Ia akan merombak bait Allah dan Ia akan mendirikannya kembali selama 3 hari, yang pada saat itu ditangkap oleh orang Yahudi sebagai hal yang mustahil, karena mereka berpikir bahwa bait Allah yang dibangun 46 tahun itu mau dirombak dan didirikan kembali hanya selama 3 hari. Tetapi dari pernyataan Yesus itu, kita bisa melihat bahwa bukan
bangunan yang dimaksud secara fisik seperti itu. Kita melihat bagaimana Yesus yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga membuktikan bahwa benar bait Allah yang sesungguhnya itu sudah didirikan. Bait Allah yang sesungguhnya yang sejati itu ada di dalam diri Yesus. Bukan pada bangunan yang terbatas pada luas dan tempat. Tetapi bait Allah yang sejati, bait Allah yang sesungguhnya berwujud pribadi yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam diri Tuhan Yesus mencerminkan sebagai bait Allah yang hidup. Simbol kehadiran Allah terhadap umatnya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Karya penyelamatan Allah melalui diri Tuhan Yesus memungkinkan dia tampil sebagai bait Allah yang sejati untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ini membawa suatu konsekuensi. Manakala bait Allah sudah bukan berwujud bangunan, sudah tidak dibatasi dengan tempat dan lokasi. Tetapi bait Allah adalah pribadi Yesus itu sendiri. Yang adalah Allah yang sejati. Yang memiliki kehidupan dan masa depan kita. Tentunya menimbulkan satu pertanyaan dan perenungan pada pagi hari ini buat kita semua. Bagaimana saat ini kita sudah menempatkan bait Allah yang sejati ini secara benar di dalam hidup kita? Apakah saat ini kita sudah betul-betul sudah mempersembahkan seluruh elemen kehidupan kita? Seluruh aspek hidup kita kepada Yesus sebagai bentuk perwujudan ibadah kita kepadanya. Bagaimana rumah tangga kita, keluarga kita, keuangan kita, masa depan, harapan dan cita-cita kita. Bagaimana dengan pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan seluruh hidup kita, apakah sudah kita persembahkan bagi Allah di dalam wujud ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Manakala Dia sudah menjadi bait Allah yang sejati, di mana simbol kehadiran Allah ada dan tinggal di dalam diri Tuhan Yesus. Kita terus terang akan terus belajar untuk menempatkan bait Allah yang sejati di dalam kehidupan ini secara benar di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sering lupa dan lalai akan kenyataan ini. Kita masih berpikir, kita masih memiliki satu konsep bahwa bait Allah itu seperti dibatasi gedung gereja seperti ini. Bait Allah itu dekat dengan simbol-simbol salib, ayat-ayat Alkitab yang dipampang di dinding-dinding gereja. Tetapi ketahuilah bahwa bait Allah yang sejati, yang sesungguhnya sudah hadir melalui keberadaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Amin. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang Kau sudah nyatakan pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk senantiasa menempatkan bait Allah yang sejati secara benar dalam hidup kami. Kami ingin memprioritaskan Tuhan atas hidup kami. Mari Bapa beri kekuatan kami untuk kami disanggupkan menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita mau naikkan pujian PKJ 105. Satu hati di dalam doa syafaat saya hantarkan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa beberapa pokok doa sebagai pergumulan atas jemaatmu di GKJ Jebres ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Budi Adi, Ibu Ginem, dan juga nama-nama lain yang saat ini belum bisa kami sebutkan, yang Tuhan izinkan sedang mengalami satu sakit penyakit atau sedang dalam pemulihan dari sakit penyakitnya. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka. Biar Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk menanti zaman Tuhan. Dan kami mengimani bagaimana Tuhan pada waktunya akan menyembuhkan mereka. Untuk itu kami memohon, biar Tuhan berikan kesabaran bagi mereka.
Terlebih para penunggu yang merawat mereka, Tuhan tetap memberikan kesabaran padanya. Tuhan, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi kesulitan, kesusahan, sedang dalam duka. Tuhan, ketika kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah sumber penghiburan, untuk itu kami juga menunggu bagaimana Allah Engkau akan bertindak menghibur mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh dimampukan untuk bangkit kembali dari keterpurukannya. Dan mereka boleh senantiasa berpegang pada janji Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan, Kau tetap memberikan kerendahan hati bagi mereka. Biarlah Tuhan tetap memelihara sukacita mereka. Dan tetap Tuhan menjagai mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menanti hasil keputusan pemilu. Kami percaya bahwa ketika Tuhan Kau mengizinkan kehidupan negara berbangsa ini oleh karena kasih anugerah Tuhan semata, dan bahwa pemerintahan ini memang berasal dari Tuhan, oleh karena itu kami percaya seutuhnya campur tangan Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan Kau tetap memberikan damai sejahtera atas kami semua, warga negara Indonesia. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kekuatan Tuhan boleh menopang anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk para hamba-hamba-Mu, para penginjil yang mewartakan kabar sukacita kepada siapapun di muka bumi ini. Tuhan, tolong Kau tetap memberikan kekuatan kemampuan mereka untuk dapat melakukan tugas panggilan pelayannya dengan baik. Kami percaya bagaimana Tuhan Kau akan melindungi mereka, memelihara mereka, dan memberikan kemampuan untuk dapat melakukan kabar pewartaan ini dengan baik. Tuhan, juga kami mau menyerahkan setiap program gereja kami GKJ Jebres ini. Biarlah Tuhan Kau saat ini boleh memberkati setiap program pelayanan yang ada. Tuhan memberkati setiap yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami ini. Kami percayakan seutuhnya mereka di dalam penguasaan Tuhan. Kau sendiri akan menyanggupkan kami semua untuk bekerja dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan doa syafaat ini. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera dan sukacita itu senantiasa melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat akan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur. Tuhan pencipta semesta,
Marilah kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami Engkau perkenankan bersama-sama dengan jemaat di sini untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu dan menerima berkat kebenaran akan firman-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah ini, sebagai rasa syukur kami bawa persembahan kami. Baik itu persembahan mingguan, bulanan dan operasional, dan persembahan wujud lainnya. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi sarana bagi pelayanan di gereja kami. Dan bagi setiap pribadi yang Engkau perkenankan untuk mengelola persembahan ini, Engkau beri kemampuan dan kesetiaan di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kesemuanya menjadi berkenan kepadamu. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Engkau sertai perjalanan kami, sehingga keselamatan ada pada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan sekali lagi kita mau nyatakan kesanggupan kita untuk menempatkan Yesus segala-galanya bagi hidup kita. Kita mau naikkan pujian ini.
Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari dialah penopang yang teduh. Bila ku susah berkasa, aku pergi kepadanya. Sandaranku, pengikutku, sobatku. Yesus segala-galanya, lawanku abadi. Setiap datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan terserah, hasil tanah mendatanglah. Semuanya karunia sobatku. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita penjahat Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Pergilah, hiduplah dalam iman kepada Yesus, Sang Bait Allah yang sejati. Bersama Dia, kita sanggup menghadapi berbagai tantangan dunia. Dan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.